Shalom, selamat sore sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di ibadah online pada 23 Mei 2021. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah pada sore hari ini. Panggilan berbakti terambil dari 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Tuhan kita adalah setia. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk berkat dan penyertaan-Mu selama 1 minggu ini. Dan sore hari ini kami boleh bersama untuk datang bersekutu dan memuliakan nama-Mu. Dan Engkau memberkati dan sertai jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita awali ibadah kita dengan pujian sebab Tuhan Dia baik. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Yohanes 14 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saya akan membacakannya sekali lagi. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22-23. Mari kita serahkan persembahan dan persepuluhan kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang telah kami terima di dalam hidup kami. Saat ini kami mau menyerahkan persembahan dan persepuluhan kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya persembahan dan persepuluhan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan-Mu di gereja ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati Bapak Pendeta yang akan menyampaikannya, dan kiranya firman-Mu ini dapat kami mengerti, kami pahami, dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita bersama-sama memfokuskan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Allah yang setia menjadi tema firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang kita, Pendeta Muda Dike Andreas. Namun kita akan dipersiapkan dengan pujian Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susah hidup.
Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur sore ini kembali kita bertemu di dalam ibadah. Dan sore ini adalah hari yang istimewa. Mengapa? Karena minggu ini kita orang percaya, semua orang percaya di seluruh dunia merayakan hari Pentakosta. Apa itu hari Pentakosta? Hari di mana Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan oleh Bapa untuk tinggal dalam diri kita, setiap orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah hal yang istimewa buat kita. Seperti yang Tuhan Yesus sudah janjikan sebelum Ia naik ke surga, Dia telah berjanji dalam Yohanes 14 ayat 16 seperti pembacaan kita hari ini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, satu ayat ini menjelaskan kepada kita betapa kita punya Allah yang sangat-sangat setia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengerti kita tidak mampu menjalani hidup di dunia ini tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab berkata kita ada di dunia ini, orang percaya ada di dunia ini seperti domba di tengah-tengah serigala. Bapak, Ibu, Saudara bisa bayangkan, domba ada di tengah-tengah serigala. Artinya kita ada di dunia ini dalam situasi yang berbahaya, situasi yang banyak ancaman. Sehingga sangat tidak mungkin kita hidup di dunia tanpa penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus diberikan untuk tinggal dalam diri kita sebagai penolong di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia tidak bisa dipungkiri bahwa kita memerlukan pertolongan orang lain. Kenapa? Karena memang Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Artinya kita saling membutuhkan satu sama lain. Bapak, Ibu, Saudara, namun seringkali kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita memerlukan penolong bukan hanya untuk hal-hal jasmani saja, tetapi juga kita sangat membutuhkan penolong dalam hal kerohanian kita, dalam jiwa kita, penolong jiwa kita, ya, karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, ya. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan jiwa, kita butuh penolong yang menghibur hati kita di saat kita sedih, penolong yang menguatkan kita di saat kita menghadapi berbagai macam pencobaan, mendampingi kita dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus sangat baik. Dia mengerti kita memerlukan penolong, sehingga Tuhan memberi kepada kita seorang penolong yang lain. Allos Parakletos, ya, yaitu roh kebenaran, yaitu Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Dan ketika Dia tinggal dalam diri kita sebagai orang percaya, Dia menyertainya bukan sesaat, Dia bukan hanya sementara tinggal dalam diri kita, bukan hanya sesekali saja, tetapi yang luar biasa, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, seperti pembacaan kita hari ini, Roh Kudus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Bukankah hal ini luar biasa? Bukankah hal ini sangat-sangat istimewa bagi kita? Dia tinggal dalam diri kita untuk selama-lamanya. Penyertaan Tuhan kepada kita memang tidak kasat mata, tidak kelihatan. Tetapi penyertaannya itu pasti. Kenapa? Karena Dia tinggal dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Dia berdiam untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, kita memiliki Allah yang setia. Ya, apa artinya Pak Pendeta Allah yang setia? Ya, itu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Ada dua hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, Allah yang setia. Artinya Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Bapak, Ibu, dan saya. Perjanjian baru mengajarkan bahwa Roh Kudus tinggal dalam diri kita orang percaya. Dalam hati kita orang percaya. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Tempat Roh Allah berdiam. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 berkata,
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan. Ini sama dengan janji Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5b sampai dengan ayat 6, Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Sehingga kita dengan yakin berkata, Tuhan adalah penolongku. Ya, Alkitab berkata Tuhan tidak membiarkan kita dan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Apa artinya yatim piatu? Yaitu tidak berbapa dan tidak beribu. Bila Tuhan mengatakan kita tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu, itu artinya ia menempatkan diri sebagai bapa yang tidak akan membiarkan kita sendirian dalam menghadapi masalah. Dia sebagai ibu yang tidak akan meninggalkan kita di dalam masa-masa yang sulit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Bukankah hal ini hal yang luar biasa? Beda sekali dengan perjanjian lama. Peristiwa tinggalnya roh Allah ya pada orang-orang tertentu ya bersifat sementara. Saat Roh Kudus berkuasa atas seseorang, ini merupakan satu tanda bahwa Allah berkenan kepada orang tersebut. Dan ketika Allah tidak berkenan kepada orang tersebut, maka roh Allah akan meninggalkannya. Seperti contoh ketika Allah meninggalkan Raja Saul, ketika Raja Saul hidup tidak berkenan kepada Allah. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Daud jatuh dalam dosa, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan janganlah ambil rohmu daripadaku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Namun beda, ketika Pentakosta, ia datang, tinggal dalam diri kita. Bukan untuk sesaat, bukan untuk sementara, tapi dia tinggal untuk selama-lamanya. Bagaimana ketika kita berdosa, Pak Pendeta? Apakah dia meninggalkan kita? Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Dia tidak meninggalkan kita. Dia berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Walaupun kita mungkin jatuh dalam dosa, dia tidak pernah meninggalkan kita. Justru Bapak, Ibu, Saudara, dia akan menolong kita. Roh Kudus akan menolong kita, memimpin kita kembali kepada jalan yang benar. Dia akan mengingatkan kita kembali. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, sore ini Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya, aku tinggal bersama dengan kamu untuk selama-lamanya. Dia Allah yang setia, artinya dia tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, Saudara. Oleh sebab itu kalau sore hari ini Bapak, Ibu menghadapi masa-masa yang sulit, menghadapi berbagai persoalan di dalam hidup ini, percayalah Bapak, Ibu, dan saya tidak pernah sendiri.